Saya itu cuma takutnya tuh kalau semisal muncul tiba-tiba terus kayak ada jari nongol, aduh, tangan nongol, itu saya kayak aduh, saya nge-freeze nih badan, nggak bisa gerak nih nanti. Jadi mungkin kita ke minggu 34 ya Mas. Jadi waktu di minggu 34 mungkin waktu malam itu pada mau ngurusin buat perizinan sama ketua Karang Taruna Mas. Kebanyakan orang kesana kan. Tapi mungkin aku, Mas Red, sama beberapa orang itu dari siang kita punya rencana mau ke kota. Mau ya sekedar main lah. Karena kita tahu hari besoknya itu memang nggak ada proker. Jadi teman-teman itu mau ngebahas proker ya mungkin untuk minggu ini dan minggu selanjutnya. Jadi waktu itu mereka udah ke Karang Taruna ketemu sama ketua. Nah kita mungkin berenam ya Mas, berenam atau berlima itu tinggal di posko. Kita ya mau berangkat lah tujuannya, kita mau berangkat ke kota. Nah waktu itu cuman udah malam juga, terus akhirnya kan kita juga nggak jadi Mas, karena juga nggak enak juga, terus juga udah malam. Nah waktu itu kan posisi motor itu kan diparkir di sebelah samping yang kiri Mas, itu kan benar-benar nggak ada lampu ya? Iya tuh, nggak ada lampu, gelap, terus dekat sama pohon-pohon pisang. Pohon pisang banyak sekali di sana. Terus waktu itu aku kan mau ngambil motor Mas, tapi yang aku bingungin itu di tengah-tengah lapangan, itu lapangan itulah di rumput-rumput itu bener-bener ada kaki. Cuman kakinya nggak pakai sandal, bener-bener kaki gini aja. Motor. Jadi bener-bener ada kaki, cuman sampai di atas lutut sih. Nah waktu itu karena apa ya, juga penasaran. Akhirnya waktu itu aku inisiatif ambil HP terus nyalain flash. Nyalain flash, tak senterin. Dari kaki memang kelihatan Mas, cuman ke atas ini nggak ada badannya. Cuman berhenti di sini loh. Terus waktu itu ini siapa? Waktu itu pertama kali yang aku takutkan ini punya niat nggak baik, mungkin ya mau apa ya? Ini bukan mau seuzen, mungkin mau apa? Mau berbuat yang nggak baik sama posko kita gitu. Jadi waktu itu ya tak kejar sama tak ketak juga, siapa ya diketak. Ya aku teriakin lah. Ini siapa, mau ngapain? Tak senterin, tak kejar Mas. Jadi aku pakai sepatu tak kejar ke rumput-rumput. Nah di antara pohon pisang, jadi ada 2 pohon pisang gini. Dia itu lari gini terus hilang. Terus aku kok hilang. Jadi pas aku senterin di bawah itu kan, itu kayak apa ya, bekas sungai ya Mas. Bekas sungai cuman nggak ada airnya, terus ada pohon-pohon banyak. Jadi hilangnya bener-bener di situ. Nah setelah kejadian itu kan kita juga nggak jadi berangkat tadi. Terus 9:30 itu aku dimintain tolong Mas, ya ada salah satu teman kita buat beli obat nyamuk oles. Nah waktu itu aku juga mikir jam 9:30 ini toko yang masih buka di mana kan? Kita kan di desa ya Mas. Malam jam 9:30 itu kalau nyari toko di desa itu sudah susah gitu. Paling ya ke luar desa, mungkin ke pasar dekat kota. Cuman waktu itu kita jalan naik motor, jadi aku sama Mas A, mungkin Mas Ray udah tahu. Jadi ya sama kayak aku, bahasa Jawa juga, mungkin Mas Ray juga tahu. Iya betul. Aku sama Mas A itu boncengan naik motor berdua, terus ke toko yang di sebelah posko kita Mas. Tahu? Jadi keluar kanan itu kan ada toko di situ. Nah alhamdulillahnya di situ masih buka jam 9:30. Kita beli terus ditanyain sama bapaknya itu, Masnya KKN dari mana? Dari Solo Pak, dari UNS. Terus Masnya poskonya di mana gitu langsung tanya poskonya di mana. Terus tak jawab poskonya itu di Rumah Putih. Di Rumah Putih itu. Masnya berani dari situ. Nah ini kan udah jam 9:30 ya Mas. Ketika ada orang ngomong itu berarti kan
ada sesuatu yang nggak beres tuh. Terus tak tanyain, emang kenapa Pak di posko itu ada apa? Itu kan di belakang posko kan ada banyak pohon pisang mas. Di situ ada pocong loh. Ada pocong loh. Terus pocongnya kembar. Ngomongnya itu. Ya udah Pak, aku kan juga udah nggak mau nanggapin udah jam semalam itu, terus malah ditakut-takutin kayak gitu. Di belakang itu ada pocong, terus pocongnya kembar. Pocongnya kembar loh mas, nggak cuma satu loh, kembar loh mas. Jadi ya udah nggak aku tanggapin, terus ya udah Pak makasih, kita pulang. Nah kita pulang itu posisi posko kan waktu itu jendela yang menghadap ke pohon pisang itu kan terbuka semua. Ya karena mungkin sudah tersugesti, jadinya tak tutupin semua. Wanti-wanti lah. Tak tutupin semua. Karena sebelum bapaknya bilang kayak gitu, sebenarnya saya juga udah pernah ketemu, cuman sekali. Jadi dia itu ada di antara pohon pisang. Berarti pisang kan ada yang gini di tengah-tengah gitu, tak senterin ada. Jadi sebelum bapaknya bilang seperti itu, ya sebenarnya kita juga nggak terlalu takut ya mas. Cuman karena juga udah dibilang kayak gitu, malah mungkin itu menguatkan mereka. Jadi membuat kita kan makin takut untuk datang ke belakang kebun itu. Mungkin itu minggu ke-3-4 ini. Ya mungkin Mas Rey pernah dengar nggak fakta tentang posko kita dari pejabat desa atau dari warga? Mungkin yang dari warga itu kalau nggak salah yang itu ya, kan di sekitar sana tuh kalau nggak salah ada kuburan ya. Kuburan warga ya. Katanya ya ini katanya sih ya, kata warga katanya ada peristiwa gantung diri ya katanya. Nah itu. Ini dapat kisah aja nih ya dari teman-teman cewek sih ya. Teman-teman cewek sebenarnya yang lebih suka menggali di tengah masyarakat tentang fenomena astral mistis ya gini. Ya itu katanya ya itu ditemukan adanya mayat yang udah membusuk digantung itu ya. Betul. Ya. Nah, jadi yang di belakang kuburan itu kan ada mungkin beberapa meter ke belakang kan ada rumah kayak rumah kecil sendiri di situ gitu. Cuman waktu itu kemungkinan dia gantung dirinya nggak di rumah ya mas, karena ditemukannya kan sudah dalam keadaan membusuk ya, mungkin itu di kebun atau di mana. Ya mungkin di desa tempat kita KKN itu mungkin kasus kayak gantung diri, bunuh diri itu mungkin masih kuat ya mas. Kuat dulu ya. Masih kuat. Terus juga ada kisah juga dari teman-teman cewek ya mas. Jadi di salah satu toko yang kita cowok itu sering beli bola di toko tersebut. Jadi cewek itu ada yang cerita di rumah belakang toko itu ada orang yang pernah gantung diri ya mas, karena dia ketahuan oleh warga itu maling sapi. Jadi ya di sana memang masih kental banget ya, kayak bunuh diri, gantung diri dan lain-lain. Terus mungkin mas ada lagi mungkin dengar dari warga tentang posko kita itu ya, yang peristiwa yang yang sebelum jembatan dibangun itu ya. Nah itu kan katanya ya dulu sebelum jembatan dibangun itu kan memang itu daerah yang terjal ya itu ya, daerah yang amat dalam banget kalinya dulu itu. Nah saat dulu kita KKN kan itu asap bener asap itu kalinya nggak kelihatan dalam banget saat itu. Sebelum jembatan itu dibangun, kalau nggak salah warga-warga itu untuk menyeberangi satu daerah ke daerah yang tinggi itu kan menyeberangi kalinya itu ya. Sepedanya diangkat ya. Nah ada satu kasus ketika katanya seorang perempuan yang istilahnya naik sepeda ini ya, perempuan yang naik sepeda ini katanya tuh menyeberang juga, tapi dia di kondisi lepas kendali akhirnya terseret oleh kali itu. Nah kemudian setelah mendengar kabar terakhir kan begitu sudah tahu kalau ternyata memang dia terseret ke kali dan meninggal dunia, dan katanya ada penunggunya jadinya di situ. Nah warga-warga di sana menduga bahwa penunggunya itu adalah ya korbannya dari yang terseret oleh kali itu. Berasumsi dia, beliau yang jadi yang sering ganggu sosok di sana warga. Ya. Cuman kan dari kesaksian warga kan sebelum perempuan ini nyebrang, dia kan sempat mencela
sempat apa ya Betul. berucap yang tidak baik tentang sungai tersebut. Sungai, jalan. Ya mungkin entah sungainya apalah, jalannya mungkin jelek dan lain-lain. Itu. Sehingga pas dia nyebrang ya mungkin Ada kejadian. ya mungkin kita nggak mengkaitkan sama yang goib ya, mungkin logikanya mungkin dia terpleset terus meninggal di tempat, dan warga juga berasumsi yang sering mengganggu itu ya korbannya yang di sana itu. Dan itu kalau kesaksian warga yang meninggal itu belum terlalu tua sih Mas. Nah mungkin masih kisaran, bahkan mungkin belum disebut ibu-ibu, mungkin karena masih muda ya, 20 ke bawah. Ya 20-30an ya 20-an ya mungkin. Ya mungkin itu kalau kita kaitkan sama yang pernah dimimpiin Mas Re, pernah tak mimpiin, ya mungkin itu ada kaitannya ya Mas. Karena di kita kan ceweknya juga Melibatkan cewek. cewek seperti itu. Cuman kan ya di mimpi Mas Re kan ceweknya kan katanya berubah wujud ya. ya cuma kan ceritanya dirundung sama warganya ya. Dirundung warga. Dirundung sama warganya. Cuman kan pas mimpiin ke saya kan dia nggak menjelaskan seperti itu. Cuman dia menunjuk satu titik. Menunjukkan. Dia meninggalnya di situ. Ya mungkin ada sedikit keterkaitannya. Ya cuman kita nggak mau berasumsi itu dia. Kita nggak mau sih. Ya mungkin karena saya dengan Mas Hafid, karena di mimpi itu kayak ada satu keterkaitan ya. Mungkin kalau saya berasumsi sendiri kan kayak saya mungkin dijelaskan tentang kehidupannya. Terus mungkin di Mas Hafid sendiri itu kayak dijelaskan semacam ingin menunjukkan sesuatu gitu. Lokasinya. Lokasi tertentu. Mungkin memang ada ya, kita berasumsi aja sih ya, mungkin ada satu keterkaitan satu sama lain gitu. Itu sih. Ya kalau Mas Re pernah dengar nggak? Karena salah satu teman kita kan waktu minta izin ke salah satu pejabat desa. Jadi teman kita itu dapat info waktu pejabat desa itu tanya ke teman kita, maksudnya KKN dari mana, kan dari Solo lah biasalah, dari UNS dan lain-lain. Terus poskonya di mana? Terus teman kita kan jawabnya di pondok itu lah, di rumah itu lah. Terus waktu itu bapaknya ini nyeletuk, oh yang rumah hantu itu. Dia kan jawabnya gitu kan. Otomatis kan teman kita kan juga kaget juga nih. Kaget juga tuh. Kok bisa disebut sama rumah hantu dan lain-lain. Akhirnya waktu bapak itu ditanyain, didesak terus Mas, kenapa dia sampai bilang rumah hantu dan lain-lain. Ternyata posko yang kita tempatin itu sudah kosong selama kurang lebih 10 tahun. Jadi sebelum kosong itu tahun 2009 itu sempat berfungsi sebagai bengkel ya Mas. Bengkel ya, sampingnya itu ada bengkel. Karena kan kita datang ke sana juga masih ada foto-fotonya, foto-foto kegiatan bengkel, terus mungkin masih ada kunci-kunci juga. Jadi 2009 itu terakhir digunakan sebagai bengkel. Terus kosong sampai 2010 ya, ya itu kita gunakan pertama kali setelah kosong 10 tahun. Ya mungkin itu yang apa ya, bisa dibilang itu yang membuat penunggunya jadi banyak. Gitu. Karena memang lama tidak ditempati. 10 tahun ya Mas. Bahkan mungkin Masnya juga Islam ya, mungkin juga pernah dengar riwayat juga suatu tempat itu yang ketika 40 hari 40 malam tidak ditempati kan itu sudah berfungsi alih ya. Mungkin yang gaib-gaib, yang jin-jin, setan-setan kan bertempat tinggal di situ. Apalagi kan ini 10 tahun. Dan tempatnya ya memang strategis misalnya di tengah ladang gelap dan lain-lain. Apalagi tempat itu kan tidak dibersihkan gitu. Saya benar-benar dalam kondisi kotor sekali saat kita pertama kali datang itu. Jadi memang yang menarik itu kan ya selain lamanya kondisi tempatnya kan, kebersihan dan lain sebagainya, itu kan amat mempengaruhi sekali. Itu yang membuat status rumah jadi angker tuh kayak gitu sebenarnya. Terus kejadian lain mungkin kita ke minggu 5. Yuk. Ke minggu 56. Jadi ke minggu 56 ini mungkin apa ya? Mungkin pertanyaan kita tentang apa ya? Kasus-kasus horor di minggu pertama sampai minggu kedua ini mungkin mulai ada jawabannya ya Mas. Ke minggu ke-56 ini. Jadi ya mungkin ini ada yang tertinggal Mas, satu cerita. Jadi Mas Ray pernah nggak
waktu kita di posko itu setiap malam ada suara bapak-bapak ngobrol di Oh iya, teras. betul. Pernah? Betul. Pernah dengar saya. Itu biasanya jam 2 pagi sampai subuh. Itu yang agak aneh sih. Jam 2 sampai jam 4. Nah, waktu itu di minggu ke antara 5 ke 6, waktu itu saya buktikan lah. Ini siapa kok jam 2 pagi sampai jam 4. Biasanya hampir mau azan itu baru hilang suaranya. Nah, waktu itu pas ngobrol, pas keras-kerasnya, tak lihatlah dari pintu, karena pintu kita kan modelan pintu Belanda ya. Betul. Jadi ada apa ya, semacam ventilasi yang bisa buat lihat keluar. Kita bisa lihat keluar, cuman orang yang dari luar nggak bisa lihat di dalam. Jadi waktu itu aku yang lihat jam 2 itu ngacak lah mas. Dari pintu itu tak intip, cuman suaranya kan bagus. Cuman waktu itu pas aku lihat itu bentuknya anjing. Bener-bener anjingnya itu warnanya emas. Terus yang satunya itu warnanya mungkin agak hitam. Jadi 2. Terus ya enggak apa ya, enggak logis juga. Iya, suaranya betul. kan bapak-bapak itu loh ngobrol. Ya enggak apa ya, malah enggak cuma 2 orang. Bahkan kayak rame gitu, 3 sampai 5 orang. Cuman waktu itu pas aku lihat itu kok bentuknya anjing. Nah, waktu itu tak bilangin ke teman, kok bentuknya anjing. Waktu itu kita masih berpikir positif, mungkin bapak-bapaknya mungkin ya bapak-bapak ronda, mungkin ke sawah dan lain-lain. Bapak-bapaknya mungkin udah jalan duluan. Nah, pas kita cek aman. tak kira stop. Jadi pas kita cek itu tak lihat di depan, suaranya itu pindah ke belakang. Pindah ke jendela belakang. Nah, pas tak lihat itu anjing, aku pindah lagi ke belakang, tak lihat, tahu penasaran. Sama mas, di belakang itu juga anjing. Berarti akhirnya waktu itu aku sama teman itu berasumsi memang apa ya, itu memang mungkin jin yang mengganggu. Suaranya bapak-bapak cuman berwujud anjing. Dan teman-teman pun kadang juga setiap habis subuh mereka keluar mungkin jam 4:30 itu kadang ada anjing berwarna emas. Mas Ri juga pernah lihat mungkin? Pernah. Dan itu biasanya larinya ke arah ke ladang ya kalau nggak salah. ke ladang ya? Ladang atau kuburan? Kalau saya terakhir saya itu ngelihat ke ladang. Berarti ke kiri atau ke depan? Jadi kalau ini pintu, berarti ke sana ya, ladangnya ada ladang sana. Berarti kan itu juga arah ke kuburan juga. Nah itu. Ke arah ke ladang. Dan itu teman-teman yang biasanya lihat memang seperti itu. Benar-benar warnanya emas, colok kuningnya. Cuma kalau di logis pun kalau misalnya ada bapak-bapak ronda, biasanya nggak sampai jam 1 atau 2 pagi. Biasanya mereka cuma sampai tengah malam ya, mungkin kalau lebih pun lebih sedikit kayak gitu. Di nalar pun juga gitu. Nah, mungkin Mas Ray ada cerita lagi. 5-6. Kalau minggu 5 ke 6 itu sih, atau minggu-minggu sebelumnya mungkin Mas Ray pernah apa ya, dulu tuh cerita-cerita aja ya sih dulu sih ya, tapi nggak pernah tahu akan kebenarannya kayak gitu. Cuma dengar-dengar cerita aja yang yang anak pramuka itu ya. Betul. Anak pramuka itu yang ya itulah biasa kayak anak pramuka yang main-main kayak gitu dan sebagainya. Terus kalau nggak salah tuh ada satu kejadian di sumber banyu mata air itu ya. Ya, yang di belakang. Yang di belakang posko kita saat itu. Agak ke bawah itu anak-anak tuh katanya sering main ke sana gitu. Main bersama dan sebagainya. Terus ternyata ada satu anak yang itu tuh katanya dia BAB di kedung. Kedung itu kan kayak apa ya? Sumber airnya warga. Nah, itu loh. Tapi dia BAB di situ. Terus ada kejadian tidak masuk akal adalah dia tiba-tiba muntah-muntah terus meninggal di tempat, ya kan? Itu suatu hal yang tidak logis jika dilihat dari anomali fisik dan sebagainya. Itu hal yang tidak wajar gitu loh. Cuma BAB di situ. Secara fisik mungkin nggak banyak, mungkin ya nggak sampai seperti itu. Nggak sampai seperti itu ya. Terus dia tiba-tiba merasakan reaksi muntahan kan? Tidak ada hal yang memicu apapun ya. Ya kita nggak ada yang tahu ya, mungkin itu pengaruh ke makanan atau gimana, nggak tahu. Sih. Tapi tiba-tiba meninggal itunya. Nah itu kan
hal yang tidak wajar. Ibaratnya setelah kita berbuat yang tidak baik di suatu tempat, kok tiba-tiba langsung efeknya seperti itu, Mas. Efeknya mematikan lah. Sampai meninggal. Itu jadi kasus juga sih ya. Ini kasus anak-anak sih. Dan ini mungkin ada cerita dari teman cewek ya, Mas ya. Nah, Jadi kan ada teman cewek itu inisialnya AK, mungkin Mas udah tahu. AK. Jadi Mbak AK ini jam 1 malam itu pernah bantuin ibu-ibu PKK untuk menyiapkan acara di balai desa bisa ya, buat snack, buat makan dan lain-lain. Nah waktu itu teman kita Mbak AK itu apa ya, memberanikan diri lah buat tanya sama ibu-ibu apa tahu kejadian seperti di desa ini dan lain-lain. Jadi ibu-ibu PKK itu menjelaskan kalau red zone atau zona merahnya desa kita itu dari gapura sebelum masuk itu, sebelum jembatan itu kan ada gapura. Dari gapura itu naik sampai perempatan, perempatan yang kalau kiri belok ke Posko Cewek, sampai perempatan di situ. Karena menurut mereka di sepanjang jalan itu banyak. Dan ada yang menjelaskan juga setelah jembatan itu ada kerajaan ini, kerajaan. Oh iya, pernah dengar cerita itu. Cuman ya menurut warga sih gede ya, Mas. Gede. Cuman waktu itu satu momen saya pernah lihat, cuman nggak kelihatan semua sih. Cuman ada kayak gapura. Gapuranya mungkin gapura bisa dibilang gapura kerajaan Jawa Timur. Kayak pintu masuk untuk itu. Dan itu kejadiannya waktu kita habis main ke Telaga Ngabel Ponorogo. Karena kan kita sampai di posko itu kan jam malam lah mesti itu. 10-an ke atas. 10-an ke atas. Jadi habis naik itu karena kan kita terpecah, Mas. Jadi ada yang sampai duluan, ada yang bareng. Jadi waktu itu saya kebagian yang sendirian sama teman juga. Jadi habis lewat di situ, keadaan di situ itu kan juga habis hujan, Mas. Jadi berkabut tebal. Oh iya betul. Nah waktu itu saya naik di situ, ada di sebelah kiri itu ada benar-benar gapura, cuman di dalamnya nggak kelihatan gapura. Terus saya lanjut, nah sampai di posko itu, posko kan keadaannya kan juga gelap ya, tinggal nggak ada orang. Akhirnya aku sama temen itu juga akhirnya memutuskan ke Posko Cewek nungguin. Karena kan ada beberapa teman cewek yang nggak ikut. Akhirnya ya kita nungguin sampai teman-teman kita itu sampai di Posko Cowok, ya kita baru ke sana. Jadi mungkin yang dibilang sama warga itu ya mungkin memang benar ya, Mas. Iya, zona merahnya ya. Itu dari Gapura sampai. Tapi memang terasa sekali itu. Ya itu kalau udah mulai dari jembatan, pokoknya daerah ladang-ladang itu ya, itu aktif sekali itu. Ladang itu ngeri. Terus juga ada cerita dari teman kita juga. Kalau Mas Rey tahu kan di sebelum perempatan ke kiri ke Posko Cewek itu kan ada salah satu rumah yang digunakan latihan itu ya? Latihan silat. Oh iya, latihan tahu. Dan itu cuman berapa minggu sekali, berapa hari dalam seminggu, 2 kali ya mungkin ya? 2 kalinan mungkin ya. Mungkin Selasa Kamis ya mungkin ya. Ya mungkin ya intinya 2 hari seminggu ya. 2 hari seminggu. Nah katanya dari cerita yang didapat teman cewek, jadi di depan rumah itu sering ada penampakan pocong. Ya sih. Penampakan pocong. Nah jadi juga mungkin Mas Rey kan dilihatinnya kan pas persiapan festival itu di balai desa sih. Mas Rey kan digangguinnya di balai desa. Nah cuman aku waktu itu digangguinnya H-1. Jadi pas teman-teman baru ngerjain dekor yang bentuk gunungan wayang itu, Mas. Kita kan sampai malam 1:30, 1:30. Sebenarnya kan cewek-cewek mau pulang jam 10:30. Cuman waktu itu kan hujan. Iya, ada beberapa yang tinggal di situ. Ada beberapa, mungkin 4 orang sampai 4 ya. Itu ya cuma bantu dekor-dekor itu. Sampai 4 orang itu tinggal di posko laki-laki. Ya tujuannya kita kan udah jam 1:30. Kalau mau tidur di situ pun juga nggak masalah ya. Kita juga sediain apalah dan lain-lain. Cuman waktu itu mereka nggak usah lah, tetap mau ke Posko Cewek. Iya. Akhirnya 1:30 mereka pulang, tak anterin.
Aku cowok sendirian mas. Aku cowok sendirian, mereka berempat. Jadi yang 3 bonceng 3, yang 1 ikut aku boncengin, karena teman cowok yang lain itu ya mungkin udah kelelahan ya mas. Jadi selesai itu langsung tidur semua. Ada yang ke kamar mandi juga. Terus ya udahlah, karena si cewek juga udah udah buru-buru juga, karena udah keburu malam, malah jam 2, hampir jam 2. Jadi tak anterin lah. Nah, yang mulai ngerasa agak gak enak itu ya memang sebelum perempatan. Setelah perempatan itu kan memang ada pohon bambu besar ya, sebelum pos cewek itu. Kalau aku di situ memang nggak terlalu horor, cuman setelah tak anterin mau pulang, kembali lagi di perempatan, belokan itu memang hawanya bener-bener langsung beda. Makanya jam 2 pagi habis hujan, motornya itu tak gas kencang banget. Sampai belokan ke posko laki-laki itu kan jalanannya kan nggak paving mas. Jadi jalanannya itu kan tanah terus batu-batu yang disusun. Cuman susunannya kan nggak rata, terlalu rata, nggak terlalu rapi. Jadinya kan ya mungkin bisa licin dan lain-lain. Nah waktu itu jam 2 pagi itu ya keadaan takut, buru-buru, terus habis hujan juga. Jadi tak gas malah hampir jatuh. Jadi kepleset. Nah sebelum jatuh itu di samping kanan itu kan kebun jagung tinggi kan mas. Nah dari situ itu pas aku belok kanan, dari belakang itu, dari semak-semak itu ada yang ngikutin. Cuman suaranya kersek gitu. Nah pas dia mau jatuh, dia itu mungkin bentuknya putih mas, putih lah. Dia itu mau jatuh ke jalan, tak gas. Jadi yang sebelumnya udah kenceng, tak tambah kenceng lagi. Bus lah itu mau jatuh, mau oleng. Ya alhamdulillahnya mungkin masih diberi keselamatan. Mungkin masih bisa selamat. Nah, mungkin itu yang sampai tak ceritain ke teman cewek pun mereka beranggapan itu pocong yang ada di depan tempat latihan silatnya. Mungkin dia ngikutin dan lain-lain. Dan aku pun juga nggak bisa berasumsi itu dia, karena kan juga nggak terlalu jelas, cuma putih jatuh aja gitu. Itu pun kalau nggak salah emang agak deket kuburan nggak sih ya? Di belakang, di depan jalan masuk posko laki-laki, pas itu kan udah kuburan. Mungkin cuman itu tertutup sama kebun-kebun jagung. Mas Rim mungkin juga pernah, mungkin tahu kejadiannya juga. Waktu itu kita ada event musyawarah pertemuan sama dan Karang Taruna posko kita. Di posko itu kan mulainya kan udah malam ya, malam 7:30 baru mulai, setengah 9-an mulai, baru ya mulai lah. Sebenarnya kan 7:30 udah persiapannya gitu. Biasa lah, mesti molor datangnya jam 8:30. Nah waktu itu sampai jam 9:30 itu baru ya mungkin belum selesainya mungkin jam 10, 10:30 mungkin malam. Jadi ada satu momen waktu itu kan saya bertugas sebagai PDD mas, yang mengambil foto lah, berkeliling. Cuman waktu itu salah satu teman cewek itu ada yang menjadi operator laptop. Nah dia itu menghadapnya ke jendela belakang, lingkungan belakang itu langsung ke kebun ya, pohon pisang dan lain-lain kelihatan dari dalam. Nah pas dia ngoperatorin, saya kan moto dari sebelah belakang juga. Terus aku pas kembali mau bantuin operator, dia bilang, itu yang di luar siapa? Kok dada-dada gini kan? Tak pikir-pikir, tadi yang izin cuma 2. Mas tahu sendirilah yang suka beli rokok. Iya. Mendadak kan. Jadi waktunya mau mulai, 2 orang ini izin mau beli rokok. Terus siapa? Kan ini kan udah, itu kan udah genep mas, 18. Yang 2 izin. Terus yang dimaksud ini siapa ini? Terus saya tanya bentuknya kayak gimana ya? Rambutnya panjang, bajunya putih. Oh ya udah, jangan di gagas, dirakan aja lah ini. Dirakan aja. Terus waktu itu dia udah
udah fokus lagi ke acaranya, waktu itu saya kan juga nggak mau tuh Mas, karena kan ya mungkin menurut mereka karena posko ini biasanya sepi terus jadi rame, mungkin mereka kan penasaran ya, ini apa kok rame-rame, mungkin gitu. Betul sekali itu. Nah waktu itu karena saya juga nggak mau ada terjadi sesuatu, saya duduk di sebelah teman saya tadi yang diliatin, terus aku dalam hati batin gitu, kalau memang ada coba tunjukin kayak gimana. Cuman ya sekali lagi jangan dalam bentuk yang menakutkan atau mengagetkan. Kalau bisa yang baik. Nah waktu itu dari jendela kan di belakang itu ada tiga jendela ya Mas, yang langsung ke belakang. Nah dia itu munculnya di jendela paling kanan, di tengah ya mungkin, di paling kanan. Waktu itu bentuknya cuma asap putih Mas. Asap putih. Terus lama-lama itu bentuk, jadi badan dulu bentuk, terus kepalanya baru bentuk panjang. Nah waktu itu yang aku lihat dia itu cuman diem, tangannya cuma diem, terus kepalanya gini. Kalau yang dilihat teman cewek kan gini, dada gini, cuman dia itu cuma diem gini. Terus waktu itu jadi kayak gini. Terus waktu itu aku ya pembacaan lah, baca surat ayat kursi, ya kul falak binas dan lain-lain lah, semua ayat ruqyah itu tak baca lah. Akhirnya waktu itu setelah tak bacain, dia itu geser dari jendela paling kanan, dia hilang ke jendela paling kiri. Nah waktu itu kan teman-teman juga penasaran loh, kok aku sampai segitunya itu, liatin jendela sampai segitu. Akhirnya selesai itu ditanyain, kamu lihat apa? Nggak apa-apa, tanya aja sama itu, dia juga digangguin loh. Ya tujuan kan cuma usir dan lain-lain. Mungkin Mas Ray ada cerita lagi atau tak bacain ceritanya Mbak Aka? Mungkin bacain aja ya mungkin. Kan soalnya saya tidak mengalaminya, tapi saya suka mendengar kisah-kisah itu. Ya jadi mungkin dari cerita Mbak inisial AK ini juga ada cerita. Jadi 2017 sebelum kita KKN di situ ada KKN lain. Iya, KKN. Cuman poskonya nggak di situ, poskonya beda. Nah itu diceritain sama Mbak AK, tanya sama ibu PKK juga. Katanya ada salah satu mahasiswa KKN itu yang kesurupan, kerasukan lah. Dari awal sampai di lokasi tersebut. Nggak bayangin sih, nggak bayangin itu kayak gitu. Jadi dari awal sampai udah langsung dimasukin. Nah akhirnya karena dari pihak desa dan pihak teman-teman juga nggak tahu harus ngapain dan nggak bisa, akhirnya ya dipulangkan lah. Dan dari teman-teman dari pihak kampus pun juga mengizinkan dia nggak mengikuti KKN selama itu ya, mungkin di periode selanjutnya mungkin. Nah itu mungkin ya menunjukkan juga ya bahwa lokasi yang kita pakai itu sebegitu horornya. Ya kita juga nggak tahu, mungkin dia melakukan apa atau mungkin dia bawa sesuatu yang membuat penghuni desa tersebut nggak suka. Sebenarnya semua itu tergantung dengan pengunjungnya gitu. Betul. Kitanya tuh kondisi baik-baik kah atau ada sesuatu hal yang aneh, mereka bisa mendeteksi. Itu sih. Mungkin cerita lagi enggak ya? Sebenarnya banyak sih Mas dari cerita cewek. Kalau kita mau tanya ke cewek, mungkin ya mereka lebih tahu daripada kita mungkin. Karena kita kan lebih mengalami daripada menggali cerita ke masyarakat ya. Kalau cewek-cewek kan karena rasa kepo-nya sangat besar, mereka selalu cari setiap cabang. Ya mungkin dari cerita Mbak Aka juga udah semua. Ya mungkin ada beberapa cerita yang mungkin ini bisa kita kaitkan ya Mas. Yang pertama tadi mimpi Mas saya sama mimpi saya yang tentang cewek tadi. Ada beberapa sumber dari warga yang menjelaskan kalau di jembatan itu ada mbak-mbak yang pernah jatuh, peristiwa lah. Terus yang kedua anak-anak pramuka tadi yang di mata air tadi, ternyata setelah ditanyakan sama ibu-ibu PKK, dia berjenis kelamin perempuan. Itu mungkin yang bisa kita kaitkan ya, antara yang di jembatan atau yang
di Pramuka. Karena memang korbannya sama-sama wanita juga. Dan lokasinya juga sama-sama dekat. Kedekatan juga. Kalau main ke posko mungkin ya sama-sama dekat gitu. Iya betul. Ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin Mas Ray ada cerita lagi? Mungkin ya cukup aja sih ya. Ya mungkin sebenarnya banyak kisah ya, mungkin ya belum terjangkau dengan kita aja ya. Mungkin. Jadi ya sementara ini yang saya ketahui dan sekaligus mungkin Mas Hafid ketahui juga kayak gitu. Ya, mungkin kalau nanti ada cerita dari teman-teman, mungkin ada, aku pernah kejadian seperti ini, aku pernah punya cerita seperti ini, ya mungkin nanti bisa kita ceritain lagi. Bisa. Nah mungkin Mas Ray bisa kasih pesan. Oh ya, Saya yang ini besar ya. Wah, sejuk ini. Ya, saya berpesan aja ya, mungkin kalau kita ingin datang ke suatu tempat, apalagi yang bukan tempat yang kita kenal ya, terkhususnya juga tempat yang udah lama tidak tinggal dan sebagainya ya, saran saya jangan macam-macam gitu aja lah ya. Jangan macam-macam, hormati apa yang ada di sana, karena kita tahu ya bahwa sesuatu hal yang gaib sekarang ini bukanlah sesuatu hal yang mustahil. Betul. Semua sudah ada efeknya, semua sudah ada buktinya. Entah orang itu mengira rekayasa atau bukan, tapi ya orang yang mengalaminya sudah pernah kejadian ya. Diingat aja, jangan pernah macam-macam. Hormati wilayah di sana, hormati yang ada di sana, penunggunya dan sebagainya kayak gitu. Kalau datang di tempat baru ya, kalau bisa ya salam. Ya. Salam, nah utamanya itu ya. Kalau orang Islam berarti assalamualaikum rumiyin ya, izin. Ya gitu. kita berkeluh kesah, kita apa ya, kalau Jawanya ngudoroso nggak masalah. Walaupun betul. itu dianggap kayak orang gila ngudoroso, berkeluh kesah sama jin gaib yang nggak kelihatan, mungkin dianggap orang gila ini. Cuman ya itu nggak ada salahnya juga. Iya. Kita kan menjelaskan tujuan kita di situ. Betul. Jangan sampai diganggu dan lain-lain. Tuh, Mungkin itu Mas Ray. tuh sudah. Ya mungkin itu cerita dari kita. Mungkin teman-teman yang pernah KKN dimanapun itu yang mungkin punya cerita, mau cerita boleh gitu. Terus ya kita tekankan lagi, kita di sini nggak bertujuan menjelek-jelekan siapapun. Kita nggak bertujuan menjelek-jelekan lokasi yang kita pakai KKN, menjelek-jelekan universitas yang mengadakan KKN, nggak menjelek-jelekan mahasiswa yang ikut KKN dan lain-lain. Cuman tujuan kita ya share cerita aja. Sharing-sharing aja ya. Ya mungkin bisa diambil hikmahnya. Kita mungkin buat adik-adik yang mau KKN besok ya, kejadian-kejadian seperti ini ya jangan sampai diulangi lagi yang negatif. Ambil yang positif aja ya Mas. Ya, ambil hikmahnya. Betul. Ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa like kalau suka video ini Mas. Kalau kalian punya cerita, kalau mau request cerita ya mungkin kalian bisa komentar. Jangan lupa subscribe juga biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel Manto Story. Betul sekali. Mungkin cukup ya Mas. Cukup dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.